Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K untuk materi kompetensi teknis, yaitu formasi PNERA tahun 2024 bagian yang pertama. Langsung saja untuk soal pertama, manakah dari berikut ini yang paling tepat menggambarkan definisi metrologi legal? A. Ilmu yang mempelajari sistem pengukuran secara umum. B. Penerapan persyaratan legal terhadap pengukuran dan instrumen pengukuran. C. Studi tentang sejarah perkembangan alat ukur. D. Teknik kalibrasi alat ukur di laboratorium. E. Analisis statistik hasil pengukuran. Jawaban yang tepat adalah B. Metrologi legal didefinisikan sebagai penerapan persyaratan legal terhadap pengukuran dan instrumen pengukuran. Ini mencakup aspek-aspek regulasi, standarisasi, dan penegakan hukum terkait pengukuran dalam perdagangan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Berikutnya soal nomor 2. Seorang penera diminta untuk menjelaskan ruang lingkup metrologi legal kepada pelaku usaha. Manakah pernyataan berikut yang tidak termasuk dalam ruang lingkup metrologi legal? A. Pengawasan pasar terhadap produk yang dikemas. B. Verifikasi alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan. C. Penetapan standar pengukuran nasional. D. Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggunaan alat ukur. E. Penelitian dan pengembangan metode pengukuran baru. Jawaban yang tepat adalah C. Penetapan standar pengukuran nasional termasuk dalam ruang lingkup metrologi ilmiah, bukan metrologi legal. Metrologi legal fokus pada aspek regulasi dan penegakan hukum terkait pengukuran dalam transaksi perdagangan, kesehatan, dan keselamatan publik. Selanjutnya soal nomor 3. Seorang penera sedang melakukan studi banding tentang sejarah metrologi legal di berbagai negara. Ia menemukan bahwa perkembangan metrologi legal di banyak negara dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, kecuali A. Revolusi industri. B. Globalisasi perdagangan. C. Perkembangan teknologi pengukuran. D. Perang Dunia II. E. Eksplorasi luar angkasa. Jawaban yang tepat adalah E. Meskipun eksplorasi luar angkasa telah memberikan kontribusi pada perkembangan teknologi pengukuran, hal ini tidak secara langsung mempengaruhi perkembangan metrologi legal di sebagian besar negara. Faktor-faktor lain seperti revolusi industri, globalisasi perdagangan, perkembangan teknologi pengukuran, dan bahkan Perang Dunia Kedua memiliki dampak lebih signifikan terhadap evolusi sistem dan regulasi metrologi legal di berbagai negara. Berikutnya soal nomor 4. Peran utama metrologi legal dalam perdagangan dan industri adalah A. Meningkatkan efisiensi produksi. B. Menjamin keadilan dalam transaksi komersial. C. Mengembangkan teknologi pengukuran baru. D. Mempromosikan ekspor produk nasional. E. Mengurangi biaya produksi. Jawaban yang benar adalah B. Peran utama metrologi legal dalam perdagangan dan industri adalah menjamin keadilan dalam transaksi komersial. Ini dicapai melalui regulasi dan pengawasan terhadap alat ukur yang digunakan dalam perdagangan, serta memastikan akurasi pengukuran dalam transaksi komersial. Berikutnya soal nomor 5. Seorang penera ditugaskan untuk menjelaskan peran metrologi legal dalam industri makanan kemasan. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan kontribusi langsung metrologi legal dalam industri tersebut?
A. Memastikan kesesuaian berat bersih produk dengan label. B. Mengatur standar kualitas bahan baku makanan. C. Mengawasi akurasi alat timbang di pabrik pengolahan. D. Menetapkan toleransi yang diizinkan untuk variasi berat produk. E. Melakukan verifikasi berkala terhadap alat ukur yang digunakan. Jawaban yang tepat adalah B. Mengatur standar kualitas bahan baku makanan bukan merupakan peran langsung metrologi legal, melainkan tugas dari Badan Pengawas Pangan atau standarisasi produk. Metrologi legal fokus pada aspek pengukuran dalam produksi dan pengemasan, seperti memastikan kesesuaian berat produk, mengawasi akurasi alat ukur, dan menetapkan toleransi pengukuran. Berikutnya soal nomor 6. OIML atau Organisation International de Metrologie Legal memiliki peran penting dalam metrologi legal internasional. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan fungsi utama OIML? A. Menerbitkan rekomendasi internasional untuk alat ukur. B. Mengembangkan sistem sertifikasi OIML untuk alat ukur. C. Menyediakan panduan teknis untuk implementasi metrologi legal. D. Melakukan kalibrasi alat ukur untuk negara-negara anggota. E. Memfasilitasi harmonisasi prosedur metrologi legal antar negara. Jawaban yang tepat adalah D. OIML tidak melakukan kalibrasi alat ukur untuk negara-negara anggota. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh lembaga meteorologi nasional masing-masing negara. OIML fokus pada pengembangan standar, rekomendasi, dan panduan teknis untuk memfasilitasi harmonisasi praktek meteorologi legal di tingkat internasional. Berikutnya soal nomor 7. Seorang penera diminta untuk memberikan presentasi tentang OIML kepada rekan-rekannya. Dalam presentasinya, ia menyebutkan bahwa salah satu dokumen penting yang dikeluarkan OIML adalah OIML R76 yang berkaitan dengan A. Timbangan non-otomatis, B. Meteran air, C. Alat ukur kecepatan kendaraan, D. Termometer klinis, E. Pompa bahan bakar. Jawaban yang benar adalah A. OIML R76 adalah rekomendasi internasional yang dikeluarkan oleh OIML terkait dengan persyaratan meteorologi dan teknis untuk timbangan non-otomatis. Dokumen ini menjadi acuan bagi banyak negara dalam mengatur dan memverifikasi timbangan yang digunakan dalam perdagangan dan industri. Berikutnya soal nomor 8. Asia Pacific Legal Meteorology Forum merupakan salah satu bentuk kerjasama meteorologi legal regional. Apa tujuan utama dari APLMF? A. Menetapkan standar pengukuran untuk kawasan Asia Pasifik. B. Melakukan kalibrasi alat ukur untuk negara-negara anggota. C. Mengharmonisasi regulasi dan praktek meteorologi legal di kawasan Asia Pasifik. D. Menerbitkan sertifikat kesesuaian alat ukur. E. Menyelesaikan sengketa perdagangan terkait pengukuran antar negara anggota. Jawaban yang tepat adalah C. Tujuan utama APLMF adalah mengharmonisasi regulasi dan praktek meteorologi legal di kawasan Asia Pasifik. Forum ini berfungsi sebagai platform untuk pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, dan kerjasama antar negara anggota dalam bidang meteorologi legal. Berikutnya soal nomor 9. Seorang penera dari Indonesia menghadiri pertemuan ASEAN Working Group on Legal Meteorology. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang rencana harmonisasi prosedur verifikasi
alat ukur di kawasan ASEAN. Apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam upaya harmonisasi ini? A. Perbedaan bahasa antar negara ASEAN. B. Variasi iklim di kawasan ASEAN. C. Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antar negara anggota. D. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang meteorologi. E. Perbedaan sistem hukum dan regulasi di masing-masing negara. Jawaban yang tepat adalah E. Tantangan utama dalam harmonisasi prosedur verifikasi alat ukur di kawasan ASEAN adalah perbedaan sistem hukum dan regulasi di masing-masing negara. Setiap negara memiliki kerangka hukum dan regulasi yang berbeda terkait meteorologi legal, sehingga proses harmonisasi memerlukan penyesuaian dan kompromi yang signifikan dari setiap negara anggota. Berikutnya soal nomor 10. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang meteorologi legal, apa yang dimaksud dengan tera ulang? A. Hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku. B. Hal mencocokkan atau melakukan perbaikan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. C. Hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku. D. Hal menerakan kembali alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera. E. Hal memberi izin penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Jawaban yang tepat adalah C. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang meteorologi legal, tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku. Ini berbeda dengan tera yang merupakan hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku tanpa unsur berkala. Selanjutnya soal nomor 11. Seorang penera menemukan sebuah timbangan di pasar tradisional yang telah ditera setahun lalu namun tidak memiliki tanda tera sah. Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 1985, tindakan apa yang harus dilakukan oleh penera tersebut? A. Langsung memberikan tanda tera batal. B. Melakukan tera ulang tanpa pemeriksaan. C. Memberi peringatan tertulis kepada pemilik. D. Melakukan pemeriksaan dan pengujian ulang. E. Menyita timbangan tersebut. Jawaban yang tepat adalah D. Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 1985, penera harus melakukan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap timbangan tersebut. Meskipun timbangan telah ditera setahun lalu, tidak adanya tanda tera sah mengharuskan dilakukannya pemeriksaan ulang untuk memastikan keakuratan dan kelayakan timbangan sebelum diambil tindakan lebih lanjut. Selanjutnya soal nomor 12. Menurut Permendag nomor 68-per/10/2012, berapa lama jangka waktu tera ulang untuk alat ukur volume statis dari gelas? A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Jawaban yang tepat adalah B. Berdasarkan Permendag nomor 68-DAG/per/10/2012 tentang tera dan tera ulang UTTP, jangka waktu tera ulang untuk alat ukur volume statis dari gelas adalah 2 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur tersebut harus ditera ulang setiap 2 tahun sekali untuk menjamin keakuratannya.
Selanjutnya soal nomor 13. Seorang penera sedang melakukan tera ulang pada sebuah timbangan elektronik di sebuah toko. Ia menemukan bahwa timbangan tersebut memiliki kesalahan penunjukan sebesar 1,2 kali batas kesalahan yang diizinkan BKD. Berdasarkan Permendak nomor 68/Dak/per/10/2012, tindakan apa yang harus diambil oleh penera tersebut? A. Memberikan tanda tera sah. B. Memberikan tanda tera batal. C. Melakukan penyetelan ulang dan pengujian kembali. D. Memberi peringatan tertulis kepada pemilik toko. E. Menyita timbangan tersebut. Jawaban yang tepat adalah B. Menurut Permendak nomor 68/Dak/per/10/2012, jika kesalahan menunjukkan UTTP melebihi batas kesalahan yang diizinkan BKD, maka penera harus memberikan tanda tera batal. Dalam kasus ini, kesalahan penunjukan sebesar 1,2 kali BKD jelas melebihi batas yang diizinkan, sehingga timbangan tersebut harus diberi tanda tera batal. Selanjutnya soal nomor 14. Berdasarkan Permendak nomor 69/Dak/per/10/2012, apa yang dimaksud dengan tanda sah? A. Tanda yang dibubuhkan pada UTTP untuk menunjukkan bahwa UTTP tersebut telah disita. B. Tanda yang dibubuhkan pada UTTP untuk menunjukkan bahwa UTTP tersebut telah diuji. C. Tanda yang dibubuhkan pada UTTP untuk menunjukkan bahwa UTTP tersebut telah ditera ulang. D. Tanda yang dibubuhkan pada UTTP untuk menunjukkan bahwa UTTP tersebut telah dilarang penggunaannya. E. Tanda yang dibubuhkan pada UTTP untuk menunjukkan bahwa UTTP tersebut telah disahkan setelah ditera atau ditera ulang. Jawaban yang benar adalah E. Menurut Permendak nomor 69/Dak/per/10/2012 tentang tanda tera, tanda sah adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP untuk menunjukkan bahwa UTTP tersebut telah disahkan setelah ditera atau ditera ulang. Tanda ini menunjukkan bahwa UTTP telah melalui proses pengujian dan dinyatakan layak untuk digunakan. Selanjutnya soal nomor 15. Seorang penera menemukan sebuah UTTP yang memiliki tanda tera sah, namun tanda tersebut terlihat seperti telah dimanipulasi berdasarkan Permendak nomor 69/M/Dak/per/10/2012. Tindakan apa yang harus diambil oleh penera tersebut? A. Langsung memberikan tanda tera batal. B. Melakukan tera ulang tanpa pemeriksaan lebih lanjut. C. Memberi peringatan tertulis kepada pemilik UTTP. D. Melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melaporkan ke pihak berwenang. E. Mengabaikan temuan tersebut karena UTTP masih memiliki tanda tera sah. Jawaban yang benar adalah D. Berdasarkan Permendak nomor 69/Dak/per/10/2012, jika ditemukan indikasi manipulasi pada tanda tera, penera harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melaporkan temuan tersebut ke pihak berwenang. Manipulasi tanda tera merupakan pelanggaran serius untuk memerlukan investigasi lebih lanjut dan tindakan hukum yang sesuai. Berikutnya soal nomor 16. Menurut Permendak nomor 70/M/Dak/per/10/2012, siapa yang berwenang melakukan pengawasan UTTP? A. Polisi. B. Penera. C. Pengamat tera. D. Penyidik pegawai negeri sipil.
metrologi legal. E. Kepala dinas yang membidangi perdagangan. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan Permendag nomor 70/M /10/2012 tentang pengawasan UTTP, yang berwenang melakukan pengawasan UTTP adalah pengamat TERA. Pengamat TERA memiliki tugas dan wewenang khusus dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP di lapangan. Selanjutnya soal nomor 17. Seorang penera sedang melakukan pengawasan di sebuah pom bensin dan menemukan bahwa salah satu dispenser bahan bakar tidak memiliki tanda TERA yang valid. Berdasarkan Permendag nomor 70/M /10/2012, apa tindakan yang harus diambil oleh penera tersebut? A. Langsung menutup jam bensin tersebut. B. Memberikan sanksi administratif berupa denda. C. Membuat berita acara hasil pengawasan dan merekomendasikan tindakan perbaikan. D. Menyegel dispenser bahan bakar tersebut tanpa pemberitahuan. E. Melakukan TERA ulang di tempat tanpa prosedur formal. Jawaban yang tepat adalah C. Menurut Permendag nomor 70/M /10/2012, ketika penera menemukan pelanggaran dalam pengawasan UTTP, langkah yang harus diambil adalah membuat berita acara hasil pengawasan dan merekomendasikan tindakan perbaikan. Hal ini memungkinkan dokumentasi resmi atas temuan dan memberikan kesempatan kepada pihak UTTP untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Berikutnya soal nomor 18. Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal, apa yang dimaksud dengan barang dalam keadaan terbungkus? A. Barang yang dibungkus dengan kemasan apapun. B. Barang yang dibungkus dengan kemasan tertutup. C. Barang yang dibungkus secara terpisah dan kuantitas ditentukan tanpa kehadiran pembeli. D. Barang yang dibungkus dengan kemasan yang didapat dibuka. E. Barang yang dibungkus dan ditimbang di hadapan pembeli. Jawaban yang tepat adalah C. Menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal, barang dalam keadaan terbungkus adalah barang yang dibungkus secara terpisah dan kuantitasnya ditentukan tanpa kehadiran pembeli. Definisi ini penting dalam konteks metrologi legal karena berkaitan dengan pengawasan dan pengaturan kuantitas barang yang dijual dalam kemasan. Berikutnya soal nomor 19. Seorang penera diminta untuk melakukan TERA ulang pada sebuah timbangan jembatan dengan kapasitas 60 ton. Berdasarkan PP nomor 2 tahun 1985, apa persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan TERA ulang pada timbangan tersebut? A. Harus dilakukan di laboratorium metrologi. B. Harus menggunakan alat timbangan standar minimal 1/3 dari kapasitas maksimum timbangan. C. Harus dilakukan oleh minimal 3 orang penera. D. Harus mendapatkan izin khusus dari Kementerian Perdagangan. E. Harus dilakukan pada malam hari untuk menghindari gangguan lalu lintas. Jawaban yang tepat adalah B. Berdasarkan PP nomor 2 tahun 1985, untuk melakukan TERA ulang pada timbangan jembatan dengan kapasitas besar seperti 60 ton, persyaratan yang harus dipenuhi adalah penggunaan alat timbangan standar minimal 1/3 dari kapasitas maksimum timbangan. Dalam kasus ini diperlukan alat timbangan standar minimal 20 ton. Hal ini untuk memastikan keakuratan pengujian pada beban yang mendekati kapasitas maksimum timbangan.
Berikutnya soal nomor 20. Dalam persiapan sidang tera atau tera ulang, langkah kritis yang harus dilakukan oleh seorang penera untuk memastikan keakuratan hasil pengujian adalah: A. Memeriksa kelengkapan dokumen administratif. B. Melakukan kalibrasi dan verifikasi alat standar. C. Menyusun jadwal pelaksanaan sidang. D. Menghubungi pemilik UTTP untuk konfirmasi kehadiran. E. Menyiapkan formulir hasil pengujian. Jawaban yang tepat adalah B. Langkah kritis dalam persiapan sidang tera atau tera ulang adalah melakukan kalibrasi dan verifikasi alat standar. Hal ini penting untuk memastikan keakuratan hasil pengujian karena alat standar yang berkalibrasi dengan baik akan memberikan hasil pengukuran yang tepat dan dapat diandalkan. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian, serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.